Pak, semoga sehat selalu ya Pak. Ini apa nggak Oke, pakai? baik Pak. Saya mulai saja ya Pak. Iya ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih Pak kepada Bapak Ferdi Amora yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara terkait profesi akuntan publik nih Pak. Di Ya. sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Saya Hairunisa Safila, merupakan mahasiswi prodi akuntansi di Universitas Yarsi. Saya di sini ingin melakukan wawancara bersama 3 rekan saya nih Pak, yaitu ada Ya. Fatima, ada Cindy, ada Rosa. Teman-teman saya ini juga termasuk mahasiswi akuntansi di Universitas Yarsi. Untuk pertanyaan wawancaranya ini seputar dengan profesi akuntansi yang Bapak jalani saat ini. Untuk menambah wawasan kami nih Pak terkait bidang akuntansi ini. Oke, baik, sebelum kita melakukan wawancaranya, kami ingin berkenalan terlebih dahulu nih Pak dengan Bapak Ferdi Amora. Kalau boleh Hmm. tahu nama panggilannya siapa ya Pak agar kami lebih mudah memanggilnya? Ferdi aja, panggil Ferdi aja. Ya, Bapak Ferdi ya Pak. Hmm. Kira-kira Bapak Ferdi ini tahun kelahiran berapa ya Pak kalau boleh tahu? 80. Oh, 80 ya Pak. Kira-kira saat ini Bapak menjabat sebagai apa di KAP Ferdi Henry Henry Ferdi? Ferdi, Oh partner. ya, Henry Ferdi dan rekan. Lalu Partner. sudah berapa lama Bapak menjabat posisi ini, Pak? Kalau kalau partner sih saya sebelumnya kan perorangan tuh 2018, 2018 kalau nggak salah ya, apa 2019 lupa. Nah, kalau yang sekarang bermitra itu KAP Henry Ferdi itu dari 2021 bulan Januari gitu. Jadi udah hampir 2 tahun 4 bulan ya, 2 tahun 4 bulan ya, 2 tahun 3 bulan lah kalau untuk Oh, yang sekarang. sudah lama juga ya, Pak. Pasti banyak nih tantangannya. Lalu Iya. KAP ini sendiri berdiri sejak kapan ya, Pak? Dan Bapak sendiri menjadi akuntan publik ini dari umur berapa kalau boleh tahu? Dan sudah berapa lama? 2021 ya, berarti saya udah usia berapa tuh 2021 ya? Yang sekarang aja yang terakhir kan? Yang terakhir kan? Berarti usia 40, 40 lebih lah, jalan 41. 40 lah kalau Januari 2021 berarti saya masih 40. Berarti pengalamannya udah banyak nih, Pak. Jadi saya Iya. sangat termotivasi nih, Pak, untuk menjadi akuntan publik juga. Oh Mungkin ya, bisa harus dong. dilanjut. Kalian kan generasi Ya, betul. berikutnya kan. Tapi harus apa akuntan ke depan tuh ya harus apa namanya itu ya? Harus sudah lebih nggak lagi manual kan, udah lebih banyak apa teknologi ya, berbasis udah ada apa basis bantuan teknologi ya kayak apa tuh namanya tuh artificial intelligence ya gitu-gitu ya. Jadi nanti ke depannya mungkin profesi akuntan tuh udah lebih ke arah eh, decision maker aja gitu. Aku ambil keputusan gitu. Nah, Oke, Pak. Mungkin bisa dilanjut dengan rekan saya yang lainnya. ya Silahkan. boleh. Buat pertanyaan selanjutnya, untuk Bapak Ferdi sendiri, Hmm. apa sih Pak, buat mengapa tuh Bapak tuh tertarik buat jadi profesi akuntan publik? Oh gitu. Jadi saya dari dulu setelah lulus kuliah memang saya pengen kerja di kantor akuntan gitu. Dari lulus kuliah saya nggak tertarik sama sekali ke industri. Nah, lulus kuliah saya masuk kantor akuntan, akuntan second tier ya, Morris Rowland. Setahun kalau nggak salah tuh, habis itu saya pindah ke Big Four, ke Ernst Young. Setelah Ernst Young kira-kira hampir 9 tahun, baru saya pindah ke Pricewaterhouse. Nah, dari Pricewaterhouse saya untuk ke company tuh, company. Nah, habis itu saya buka kantor. Itu jadi memang dari lulus kuliah sih cita-cita saya mau jadi akuntan publik. Hmm, Mm-mm. Baik Pak, untuk selanjutnya itu bagaimana perjalanan Bapak sampai menjadi sekarang kayak gini loh Pak, menjadi partner tuh gimana ya Pak? Kan saya berpartner baru buka kantor itu 2018 atau 2019 ya akhirnya. 4 tahun ya, 5 tahun ya. Ya pertama sih cari pengalaman dulu ya, baru buka kantor. Jadi kalau saya itu cari pengalaman dulu di kantor akuntan, baru kalau udah mateng, udah siap dari sisi kemampuan teknis, kemudian dari sisi network, baru eh, berani untuk membuka sendiri kantor akuntan gitu. Hmm, Baik, boleh Hmm. buat
selanjutnya. Kayak yang kita tahu kan Bapak sekarang udah jabat jadi partner nih. Kan kalau sepengetahuan saya kalau partner itu kan posisi yang paling tinggi banget kan Pak bagi apa akuntan publik tuh ya Pak. Nah, gimana sih eh, gimana sih strategi Bapak gitu supaya apa dari tahun-tahun sebelumnya sampai akhirnya tanggal 2021 ya Pak jadi partner gitu. Itu menurut saya kan keren banget tuh Pak dari yang tadinya kan Bapak kuliah terus cari pengalaman di kantor akuntan publik terus tiba-tiba nggak tiba-tiba sih terus yang tahun 2021 kemarin ngejabat jadi partner gitu. Strategi Bapak tuh gimana sih Pak? Strateginya nggak ada strategi khusus sih nggak ada ya, cuman karena gini ya dari lulus dari kuliah kan memang mau jadi akuntan lah akuntan. Jadi saya sejak kuliah itu harus memperbanyak dulu. Tadi strateginya itu, jadi memperbanyak jam terbang gitu loh, jam terbang ya kan. Umum sih itu, maupun kalian mau profesi akuntan, advokat, dokter gitu yang mau buka sendiri, mau buka praktek sendiri, ya harus cari kerja. Strateginya itu adalah harus cari jam terbang yang banyak gitu. Jam terbang yang banyak berarti kan kamu punya skill yang banyak, bukan menghadapi berbagai macam klien, berbagai macam industri, ketemu berbagai macam orang. Nah, dari situ kamu dapetin ilmu segala macam, pengalaman. Itu dasar saya atau strategi saya gitu, untuk membuka kantor gitu, berani membuka kantor gitu. Itu sih. Ya berarti harus apa pengalamannya harus benar-benar dicari sampai banyak banget gitu ya Pak Oh sampai iya, itu harus nggak boleh. Ya sekarang banyak juga sih akuntan-akuntan muda, ya akuntan publik muda, nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau saya sih pengennya yang banyak gitu. Usia 40, kalau saran saya sih 40 ya, 40 itu udah matang dari sisi skill kamu, teknis kamu, kemudian relasi jaringan kamu itu seharusnya udah banyak di situ. Gitu. Kalau masih usia 25, 30, menurut saya sih lebih banyak cari dulu pengalaman dan relasi. Iya Pak, siap Pak. Makasih nih Pak. Terus kan mungkin saya sama beberapa teman saya juga mikir nih Pak, kalau misalkan profesi apa akuntan publik ini tuh lumayan beresiko gitu loh Pak. Oh Kayak iya. soalnya kan pengaruhnya itu sama independensi gitu. Gimana harus kuat gitu ya kan Pak. Nah Iya. gitu sih. eh Apa yang membuat Bapak tuh yakin masih ngenekunin bidang ini gitu sampai Mm-mm. sekarang gitu. Soalnya kayak apalagi audit perusahaan-perusahaan besar itu kan pasti banyak banget kan kayak tantangan-tantangan imannya gitu Pak. Iya, iya, memang sih gini ya, kalau akuntan publik itu apa ya, profesi yang menurut saya semua dia apa profesi yang semua orang ngelototin gitu ya, melototin artinya melototin kerjaan kalian gitu. Karena kan akuntan publik untuk audit khususnya itu kan sifatnya assurance, kalian ngerti kan assurance kan? Iya, Assurance itu kan berarti kan memberikan keyakinan gitu, memberikan keyakinan. Nah, stakeholder kalian kan banyak tuh, ya kan? Misalnya kalian ngaudit perusahaan TPK, berarti ada publik, misalnya bank, ya kan? Kemudian belum dari stakeholdernya juga dari pemerintah, P2PK, OJK. Nah, itu banyak sekali apa yang melototin gitu loh. Makanya akuntan publik itu risikonya juga tinggi juga gitu kerjaannya. Risikonya tinggi juga. Nah, di perjalanan kadang-kadang kan ya kita sebagai akuntan publik itu harus bisa menyesuaikan, dalam artian menyesuaikan secara profesional gitu, harus menjaga independen yang kau bilang tadi tuh, independen. iya, Nah, gitu harus independen, walaupun misalnya direkturnya teman kita atau apapun kita harus independen. Kalau misalnya laporannya nggak bisa clean gitu ya kan, nah kita harus tetap nggak bisa harus tetap nggak clean gitu ya kan. Tapi iya. iya, itu sih intinya, karena profesi akun publik ya begitu, resikonya tinggi. Uh-uh. Tapi Tuh. kadang tuh kepikiran gitu Pak, kan kalau misalkan kita nge-audit nih perusahaan tertentu, apalagi perusahaan tertentunya itu ada kenalan kita gitu. Jadi kan kalau misalkan ada kesalahan atau apa yang kita temuin itu kan kayak ada rasa nggak enakan atau gimana gitu. Iya, iya, Kadang itu itu normal, ngegansel gitu Pak. itu normal, makanya harus
profesionalitas dan independensi itu tuh harus dijaga gitu. Nah, Iya jangan sih. karena teman kita nggak independen gitu. Karena kan yang membaca laporan keuangan itu kan nggak teman kita gitu, orang lain gitu. Gitu sih. Iya sih, Pak. Hmm. Makasih, Pak. Ya, Baik, ada Pak, lagi? untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. kira-kira siapa nih sih tokoh yang menginspirasi Bapak hingga saat ini? Terus alasan orang tersebut jadi tokoh inspiratif Bapak itu apa ya, Pak? Sebenarnya sih nggak ada tokoh sih nggak ada ya. Maksudnya kayak semacam panutan ya. Mungkin saya apa ya, tokoh nggak, paling partner-partner saya dulu itu pun juga menurut saya juga ya apa ya, nggak ada tokoh sih ya. Cuman saya jalanin profesi aja sih. Hmm, Nggak ada tokoh yang saya ini ikutin, nggak ada ya. Cuman saya menjalani profesi aja, ya itu aja gitu. Oke, Mm-mm. baik, Pak. Mm-mm. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Mm-mm. eh, industri apa aja sih Pak yang udah diaudit sama Bapak ini? Terus apakah Bapak ini seorang auditor spesialis? Kalau iya, auditor spesialis di industri apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Sebenarnya saya tuh kebanyakan general audit, tapi wak- tapi saya dominan industri yang saya pegang itu di oil and gas, di industri minyak dan gas dan mining tambang. Jadi selama terutama waktu saya di EY ya di Ernst Young itu mayoritas klien saya itu yang bergerak di bidang oil and gas. Nah, itu kalau pas di Pricewaterhouse itu ada oil and gas, kemudian ada juga yang manufacture dan apa ya itu lagi ya, manufacture lah itu. Ya mayoritas sih itu. Tapi saya kalau spesialis sih nggak bisa dibilang spesialis juga ya, karena auditor apa kerjaan kita kan yang lebih general audit. Kalau spesialis itu lebih ke pekerjaannya kali. Ya, misalnya ada audit investigatif, ada audit atas akun tertentu gitu. Mungkin itu spesialis, tapi kalau kita kan kerjanya general audit gitu. Berarti itu ya lebih spesifik kalau misalkan itu di minyak gitu-gitu ya Pak? Iya, betul. Sama manufacturer ya, kebanyakan. Iya, iya, betul. Baik Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Iya, selama ini kan tanya. Bapak melakukan proses audit ya Pak, kira-kira gimana sih cara memahami bisnis, bidang usaha, dan risiko bisnis klien Pak? Bisa diberikan contoh juga salah satu klien yang pernah Oh, Bapak audit sebelumnya? oh iya, jadi kalian tuh kalau misal mengaudit, ya kan, kalian tuh harus memahami bisnisnya dulu gitu. Understand the business UBT, understand the business. Jadi kalian tuh bisa memahami kenapa harus perlu memahami suatu bisnis. Kalian bisa melihat bisnis risknya. Bisnis risk itu masih secara umum. Nah, kalau udah memahami bisnis risknya, baru kalian akan ke bawah lagi tuh memahami apa tuh risiko-risiko yang ada dalam laporan keuangan. Kalian tahu risiko, misalnya nih industri apa ya sekarang yang lagi hit nih, tiba-tiba ada COVID misalnya kan. Nah, kalian tahu kan industri-industri mana aja yang langsung terdampak kan, misalnya kayak pada saat COVID, misalnya industri penerbangan aviasi itu kan langsung terdampak kan. Nah, gitu jadi dengan terdampak itu akun-akun mana saja yang akan lebih kena gitu misalnya. Itu. Jadi pemahaman industri itu perlu untuk kalian mengukur, untuk mengetahui risiko yang akan kalian terima gitu maksudnya ya. Untuk kalian ketahui risikonya masih global tuh. Baru nanti kalian kerucutkan ke dalam laporan keuangan kan. Laporan keuangan mana saja akun-akun yang terdampak atas risiko itu gitu. Misalnya inventorinya kah, asetnya kah, piutangnya kah, ya kan? Itu. Makanya perlu banget untuk mengetahui bisnis suatu perusahaan yang akan kita audit. Kalau ujuk-ujuk langsung audit, ya bingung, kita nggak ngerti risikonya mana kan. Auditnya jadi melebar kemana-mana, sampel yang diambil kemana-mana, ya kan? Gitu. Ya, betul Pak. Bisnis risk itu penting banget. Iya, bisnis itu penting. Ya, selanjutnya
Selanjutnya mungkin dalam proses pengauditan nih Pak, KAP Bapak ini menggunakan bantuan audit software kah? Jika iya, namanya apa ya Pak? Kalau sekarang kalau software sekarang kita ngikutin yang dari P2PK ya, pakai namanya Atlas. Basisnya sih masih Excel ya. Cuman kita sekarang lagi ngembangin nih, karena kan kita kan ada afiliasi asingnya ya, baru baru bergabung SFAI. Nah itu kita mungkin akan mengembangkan kayak semacam tools atau software tools lah ya, tools audit tools untuk kita archive, untuk proses dokumentasi audit segala macam di situ nanti. Kira-kira Atlas ini berbayar nggak sih Pak? Enggak. Excel based kok, itu di provide sama P2PK. Kalian tahu P2PK nggak? Belum tahu sih Pak. Tahu. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Nah, kita itu diawasin sama P2PK. Jadi nggak hanya akuntan publik, aktuari, penilai, itu dan konsultan pajak itu under P2PK, mereka yang mengawasi kita gitu. Nah, mereka yang provide Atlas itu untuk kantor akuntan yang memang belum memiliki sistem ya. Kalau kayak EY, PwC, Grant Thornton yang Big Ten gitu, mungkin mereka udah punya sistem sendiri atau udah punya tool sendiri gitu. Kira-kira itu. Oke, baik Pak. Mungkin bisa dilanjut Pak. Buat pertanyaan selanjutnya kan tadi KAP Bapak menggunakan Atlas ya Pak. Ya, Nah, tadi juga Bapak sempat nyinggung tentang Atlas P2PK kan Pak. ya. Nah, menurut Bapak sendiri penggunaan Atlas P2PK itu membantu proses audit nggak ya Pak? Atau malah sebalik ya? Jadi kayak lebih susah gitu makanya. Membantu sih, membantu. Lebih dari planning ya kan, itu membantu. Cuman memang untuk kertas kerjanya semua masih pakai Excel aja gitu. Cuman untuk planning sampai dengan reporting itu kan, itu udah ada flow-nya gitu. Jadi ya membantu lah. Cuman memang kalau lebih baik lagi ya, kantor akuntan itu membangun sistem sendiri gitu yang disesuaikan dengan prosedur audit atau program auditnya gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, di kantor KAP Bapak ini penetapan materialitas dalam proses auditnya bagaimana ya Pak? Sesuai dengan itulah, sesuai dengan, karena materialitas itu kan dikembalikan kepada masing-masing kantor akuntan. Cuman kita kan ada guidance tuh dari standar kan, SPAP. Nah, SPAP itu mengatur materialitas. Ya kan, materialitas kan pendekatannya ada yang net income before tax, ada pendekatannya pendapatan. Itu tergantung juga dari perusahaan yang akan kita audit gitu. Misalnya nih perusahaan TBK, ya kan, perusahaan TBK pasti kita pendekatannya adalah net income before tax, ya kan, IBT, ya kan, itu basisnya berapa persen, haircut berapa persen. Nah, itu ada guidance-nya lagi gitu. Nah, misalnya kita ngaudit perusahaan yang dia rugi gitu. Nah, itu pendekatannya apa? Oh, dia rugi tapi dia punya pendapatan. Mungkin kita pakai pendekatannya. Nah, haircut-nya berapa, materialitasnya. Misalnya overall materiality-nya berapa, terus planning materiality-nya berapa, terus some uncorrected misstatement-nya berapa. Nah, itu ada. Gitu. Jadi pendekatan untuk menghitung materialitas juga tergantung dari perusahaan-perusahaan yang kita audit. Misalnya perusahaan baru berdiri harus pakai metode apa, perusahaan yang profit pakai apa, perusahaan retail pakai apa, perusahaan startup pakai apa, perusahaan TBK pakai apa gitu. Jadi nggak bisa seragam, nggak bisa dipatok gitu. Oh, pakai ini nggak bisa. Kita lihat dulu kondisinya gitu. Gitu sih. Baik, boleh. Selanjutnya ya Pak, kan biasanya kalau kami nih pas belajar di kelas tuh kan kayak belajar tentang prosedur audit lanjutan kayak pengujian pengendalian, terus pengujian substantif, terus prosedur analitis sama pengujian rinci saldo gitu-gitu Pak. Nah, boleh minta tolong nggak sih Pak kayak diberikan gambaran gitu supaya kami juga dapat nih bayangannya kalau misalkan
di audit aslinya di lapangan tuh kayak gimana sih gambarannya gitu, Pak? Jadi gini, kan tadi yang kamu bilang tadi tuh kan, jadi prosesnya itu ada planning. Nah, di planning itu biasanya kalian tuh memahami dulu, understand the business ya kan, baru understand the business kamu tahu business risk. Nah, biasanya kamu itu juga akan melakukan namanya apa tuh walkthrough dulu, namanya memahami significant class of transaction misalnya dari significant of class transaction, misalnya ada beberapa yang menurut kalian itu signifikan, misalnya signifikan class of transaction R to R, jadi revenue to receivable, dari proses revenue to receivable. Ada lagi signifikan class of transaction P2P, purchase to payment. Ada lagi signifikan class of transaction FSCP, financial statement of closing process, atau proses closing tiap bulannya. Ada lagi signifikan class of transaction inventory misalnya. Ada lagi signifikan class of transaction fixed asset, ya kan. Ada lagi payroll gitu kan. Nah, dari situ kalian harus memahami dulu tuh, bikin narasi, bikin segala macam. Nah, setelah bikin narasi itu, kalian melakukan inquiry, melakukan tanya jawab dengan kliennya untuk menentukan kontrol-kontrolnya ada di mana saja gitu, ya kan? Nah, kontrolnya misalnya proses purchase to payment, kontrolnya ada di mana saja, ya kan? Nah, setelah kalian tahu itu, baru kalian melakukan test of control namanya ya, TOC. Pengujian pengujian pengandalian kalau bilang tadi kan, pengujian pengandalian. Nah, kalian ujilah pengandalian itu, ya kan, kalian uji. Misalnya eh, yang kalian uji itu ternyata efektif gitu kan. Nah, itu hasil pengujian kalian tadi ya. Hasil pengujian atas kontrol-kontrol tersebut itu berpengaruh ke pengujian detail atau tes of substantif tes ya, pengujian detail ya, tes of detail. Nah, itu langkah berikutnya itu. Nah, misalnya nih kalian udah melakukan pengujian pengendalian. Atas pengujian pengendalian itu, ya kan kalian bandingkan dengan apa yang telah tertuang di SOP mereka ya. Nah, itu ternyata efektif, ya kan. Berarti kontrolnya jalan semua nih. Oke, jalan semua. Nah, kalau udah efektif, berarti kan pengujian detail kalian, test of substantif kalian itu akan kecil. Artinya apa? Sampel-sampel yang akan kalian ambil pun akan lebih sedikit, ya kan? Karena kan secara kontrol di perusahaan itu baik, ya kan? Beda ceritanya kalau misalnya setelah kalian melakukan pengujian pengendalian, ternyata inefektif, nggak berjalan tuh kontrol-kontrol yang ada, acak adut lah. Nah, kalian sebagai auditor nggak bisa lagi rely on kontrol itu ya, nggak bisa lagi percaya dengan pengendalian. Makanya pada saat jadi kalian tuh udah lebih strateginya adalah mungkin pendekatannya ke substantive test atau test of detail, di mana sampel yang akan kalian ambil tuh harus lebih deep, harus lebih dalam, harus lebih banyak. Nah, makanya kenapa perlu perlu adanya kayak pengujian pengendalian ya, kayak gitu. Ngerti nggak cara gambarannya? Iya, ya, paham, Pak. Jadi kan pertama tuh kayak di tahap perencanaan audit tuh kita harus paham dulu nih bisnisnya. Terus juga kita tahu signifikansi-signifikansi yang tadi Bapak sebutin itu. Iya, Terus juga kita harus Q&A sama kliennya supaya tahu kontrolnya itu di mana aja supaya kita bisa betul. ngelakuin pengujian pengendalian gitu. Iya, betul. Nah, kalau efektif baru itu berpengaruh ke pengujian yang detailnya itu Pak ya, yang Iya, substantif gitu-gitu ya iya, Pak ya. betul. Ya, intinya seperti itu sih. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi nanti kan pada saat ya itu kan di teori ya kan, secara teorinya kan. Secara prakteknya kan, secara prakteknya kan kita juga melihat budget segala macam kan kalau itu kan. Ada strategi mungkin kita performnya hanya misalnya walkthrough, ya kan, walkthrough doang, tapi pengendaliannya mungkin kita dokumentasikan aja, tapi kita strateginya langsung ke substantifnya bisa. Itu tergantung di lapangan aja prakteknya, tapi kita tidak mengabaikan tahapan prosesnya gitu, kira-kira seperti itu.
Berarti di lapangan tuh nggak terpatok banget sama teori yang kita pelajarin ya, Pak. Jadi sesuaiin sama apa kondisi di lapangannya juga ya gitu ya, Pak. Enggak, itu ya enggak, maksud saya ya itu kan teori kan, belajar teorinya, tapi di lapangannya kan ada mungkin perusahaan baru berdiri ya kan, mungkin ya kita kan perusahaan kan banyak, kalau apa di prakteknya kan banyak perusahaan yang kita hadapi. Mungkin kalau itu perusahaan yang udah mature ya kan, itu bisa jalan semua tuh. Yang perusahaan gede ya kan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan baru berdiri yang kamu audit misalnya kan, ya kan kan kalau misalnya ada aja klien misalnya baru berdiri tadi audit ya kan. Nah, mereka baru berdiri kan, mereka juga mungkin SOP-nya belum jalan segala macam kan. Nah, mungkin kita hanya sifatnya inquiry, kemudian kita dokumentasikan secara narasi ya kan. Nah, kemudian pengandaliannya kontrolnya belum ada semua tuh kan. Ya udah, mungkin kita skip pengendaliannya, kita langsung ke substantifnya. Nah, itu maksud itu yang saya bilang tadi gitu. Secara prakteknya kan beda-beda kan, tapi kan secara kita bicara secara teori dulu, yang perusahaan yang mature yang semua ada di dalam perusahaan itu gitu. Kayak kamu ngaudit misalnya ngaudit Telkom, Pertamina segala macam, itu pasti cycle-nya jalan semua, ya enggak? Iya, Pak. Baik, Pak. Terus pertanyaan selanjutnya nih tentang sampling audit, tapi sebenarnya udah Bapak singgung sih sebelumnya. Di sini tuh pertanyaannya, gimana sih penerapan sampling audit yang biasanya Bapak lakuin kalau lagi nge-audit gitu biasanya? Iya, tadi kalau gitu sampling audit ya tadi basisnya, ya kan? Kalau misalnya dari TOC tadi, hasil kontrol tadi, ya kan? Biasanya kan kalau dia eh, inefektif, berarti samplingnya lebih banyak kan. Itu nanti ada ukuran-ukurannya lagi, berapa yang kita ambil, ya kan? Materialitasnya, berarti kan itu kita menentukan materialitasnya segala macam kan, baru berapa kita ambil sampelnya, gitu. Makanya tadi kalau sampling audit lebih rinci sih sebenarnya. Jadi nggak hanya langsung ujuk-ujuk kita ambil sampel, tapi pendekatannya tadi itu, pendekatan dari TOC-nya segala macam, baru kita ambil apa samplingnya. Nah itu biasanya kita punya ada tuh di atas tuh untuk berapa yang kita ambil, misalnya ada yang moderate, ada yang high, ada low gitu kan, akun ini berapa gitu kan. Nah itu kita ambil, nanti keluar tuh hasil yang kita sampel tadi. Nah biasanya pun kita juga bisa bisa intervensi juga nih. Oh, kok sampelnya segini gitu kan. Nah, kita lihat lagi nih, akun ini ada nggak terpengaruh? Misalnya nih, akun A, akun A misalnya dia dia menurut kita risikonya tinggi nih. Nah, kok sampel segini? Nah, kita lihat lagi, oh kita tambahkan lagi gitu. Bisa. Itu kalau sampel itu berdasarkan profesional judgment juga sih. Berdasarkan kita punya. Jadi kita nggak ada patokan harus segini ya sini enggak gitu. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Baik, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih Pak proses penyelesaian audit yang dilakukan hingga dapat menerbitkan opini dalam laporan auditor independen? Jadi kalau misalnya udah selesai audit nih ya kan, berarti kan eh, eh, misalnya sudah selesai ya kan, udah nggak ada signifikan isu lagi ya kan, isu-isu udah resolve semua ya kan. Terus kita juga perform juga apa namanya subsequent ya kan, subsequent questionnaire, karena kita juga perlu tahu juga setelah tanggal neraca ada nggak yang signifikan yang pengaruhi laporan keuangan yang kita audit. Kalau semua sudah selesai, biasanya ya udah kita kasih draft laporan ke klien tuh untuk direview, ya kan? Biasanya setelah direview baru nanti mereka kasih kayak semacam apa tuh approval for printing ya, approval for printing. Nah opini biasanya tanggal opini disesuaikan sampai kapan kita ngaudit fieldwork-nya, audit lapangannya gitu. Itu tanggal opini. Gitu. Jadi setelah tanggal opini itu nggak boleh lagi ada macam-macam. Misalnya nih, kamu sekarang tanggal 19 April ya. Nah, tanggal 19 April kamu bikin tuh apa tentukan opini tanggal 19 April. Ternyata ada konfirmasi balik balik tanggal 20 atau 21 April. Nah, itu kamu udah fail tuh. Jadi anggapnya kalau 19 April itu udah nggak ada lagi yang pending, udah nggak ada lagi isu-isu yang belum selesai gitu, harus solve di tanggal itu. Baru kita bisa ngerisin opini kayak gitu. Berarti harus tepat waktu gitu ya Pak. Kalau udah habis ngaudit harus langsung gitu ya Pak.
Oh iya, iya, harus langsung dalam artian ya nggak ada lagi yang pending, Iya. terutama yang signifikan gitu. Konfirmasi harus balik sebelum tanggal itu, ya kan. Kemudian laporan-laporan pihak ketiga, misalnya pakai aktuari, ya sebelum tanggal itu udah ada selesai semua. Jadi istilahnya menentukan tanggal opini adalah tanggal di mana penyelesaian secara fieldwork gitu. Ya. Nggak boleh lagi setelah tanggal itu ada lagi yang masih gantung, masih ada yang belum selesai, nggak boleh. Apalagi konfirmasi bank, salahnya nggak bisa. Nanti fail laporan auditnya gitu. Oke, baik, Pak. Untuk Hmm. pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bapak nih pernah memberikan opini nggak sih, Pak, selain wajar tanpa pengecualian? Jika iya, opini tipe apa? Oh, Mm-mm. ada yang wajar dengan pengecualian, ada yang disclaimer. Di kondisi apa sih, Pak, Bapak mengeluarkan opini selain opini wajar tanpa pengecualian? Ya kalau misalnya ada satu akun misalnya yang menurut kita itu mempengaruhi laporan apa? Mempengaruhi laporan keuangan, misalnya perusahaan perusahaan A dia punya karyawan, ya kan, punya karyawan. Tapi perusahaan itu belum mencadangkan kewajiban karyawan sesuai dengan PSAK 24, ya kan. Nah, kita udah push ke kliennya, udah minta tolong hitung dong kewajiban sangon ya untuk karyawan ini sesuai dengan PSAK 24. Nah, kliennya itu kayak gak mau, ya kan, karena menurut kita nih harusnya itu ada kewajiban karyawan laporan keuangannya gitu. Kalau enggak nanti salah gitu karena kan standar udah mewajibkan. Nah, biasanya kita kalau misalnya klien nggak mau, ya mau nggak mau kita harus bikin wajar dengan pengecualian. Misalnya perusahaannya basisnya apa? Kamu ngasih wajar dengan pengecualian. Oh, perusahaan belum menerapkan kenyataan PSAK 24 kewajiban imbalan kerja misalnya. Itu salah satunya gitu. Oke, baik, Pak. Hmm. Kalau disclaimer kan lebih sifatnya ya kamu itu kalau disclaimer kayak apa ya, kamu sendiri nggak yakin gitu atas laporan, atas data-data atau bukti-bukti yang dikasih mereka gitu. Ya berarti ya kita disclaim tidak memberikan pendapat. Ada yang kayak gitu, saya juga ada disclaim, oh laporannya kacau gitu, bukti-buktinya kacau, saya nggak bisa nggak bisa menyimpul nggak itu, ya udah saya kasih disclaimer tidak memberikan pendapat, disclaim. Ada selain malah ada iya WDP ada disclaimer, ada WDP berapa kali disclaimer berapa kali gitu. Berarti nggak selalu menyatakan opini wajar tanpa pengecualian ya, Pak. Ada beberapa banyak gitu ya, yang di disclaimer ada gitu. ada karena kan kita harus ini apa, harus laporan juga ke P2PK ya sebagai regulator kan. Dalam setahun itu ada opininya apa yang kita keluarkan, itu harus ada tuh setiap laporan keluar tulis opininya apa, hanya disclaim wajar pengecualian, wajar tanpa pengecualian ada. Baik, Pak. Apalagi Ya, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, di sini kan ada istilah audit berbasis resiko ya, Pak. Kira-kira ya. gimana sih, Pak, pandangan Bapak tentang audit berbasis resiko ini, Pak? Oh iya benar, kalau audit berbasis risiko berarti kalian tuh harus tahu risikonya gitu. Jadi bukan jadi lebih enak gitu. Maksudnya bukan lebih enak, lebih profesional dan lebih tepat sasaran menurut saya gitu. Makanya tadi kan disinggung awal kan kita harus tahu EBT-nya, tahu bisnis risknya, risiko-risikonya apa. Nah, kalian bisa menentukan akun-akun yang risikonya tinggi apa. Nah, fokus kalian ke situ gitu. Kalau yang akun-akun nggak ada risiko, nggak ada kecil ya, kalian bisa apa? Bisa misalnya bisa insignifikan, misal kita bilang kan insignifikan akun. Tapi ada juga gini loh, ada akun-akun yang menurut kalian itu insignifikan, tapi tahun lalu misalnya banyak sekali adjustment. Terus pada saat kita lihat transaksinya banyak yang unusual transaksi, ya kan, walaupun angkanya menurut kita imaterial, tapi pada saat kita lihat ke dalam, oh ini banyak transaksi. Nah itu bisa juga kita put sebagai signifikan.
Nah, tadi kembali lagi pertanyaan kamu, kenapa sih kita pendekatan berbasis risiko? Ya itu tujuan yang paling awal, karena kita kan harus apa ya? Karena risikonya kan ada inherent risk, ada kan, ada risiko bawaan, ada risiko control risk ya kan, ada risiko audit juga kan. Tiga itu yang kita aware kan. Gitu. Makanya pendekatan tiga ini harus kita ibaratnya harus kita apa ya namanya ya, kita perhatikan gitu, nggak hanya yang ujuk-ujuk oh ngaudit. Justru kalau dengan pendekatan berbasis risiko, tujuan utama audit akan lebih tercapai gitu. Ada lagi nggak? Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya, selama proses pengauditan berlangsung nih Pak, kira-kira Bapak pernah nggak sih menemukan fraud? Kira-kira gimana ya Pak contoh realnya? Lalu tanggapan Bapak seperti apa jika menemukan fraud itu dan dampaknya seperti apa terhadap opini auditnya Pak? Fraud ya. Ntar dulu, ada fraud. Oh, jadi gini, kalau fraud ya kan, kalau fraud berarti kan ya kan ada tiga tuh. Ya kalau misalnya kita mungkin general audit kan sifatnya umum. Nah, kalau misalnya dari general audit aja ada indikasi fraud, ya, dan klien tidak bisa menjelaskan, ya kan, dan tidak bisa memberikan dokumen, ya berarti akan berpengaruh kepada opini kita. Ujung-ujungnya itu sih, gitu. Ada sih klien saya sekarang di apa, ada perusahaan itu, nah, ada indikasi fraud gitu. Nah, saya juga minta semua dokumennya. Nah, kalau misalnya dokumennya itu tidak bisa mensupport kita punya keyakinan, tidak bisa mensupport saya gitu ya, kita akan kualifikasi atau ya adverse opininya atau disclaim paling jelek gitu. Karena kalau fraud itu sifatnya apa? Fraud itu kan bisa sifatnya pervasif, bisa mempengaruhi seluruh laporan keuangan gitu. Gitu. Kalau nggak salah di fraud apa pada saat planning juga kita harus ada salah satu juga apa satu prosedur itu untuk fraud testing juga ada. Mungkin sifatnya nggak deep tapi hanya sebatas bukan sebatas sih, mungkin ada beberapa yang harus kalian lakukan, kalian tanya ya kan. Misalnya dari G-testing ya kan. G-testing itu kan salah satu, G-testing pada kan nggak G-testing. Journal entry testing ya kan. Misalnya dia pakai sistem tapi sistemnya ini dilakukan oleh beberapa orang, bisa semua akses gitu, nggak satu orang. Nah, kan kita juga bisa curiga kan. Terus orangnya mungkin dari satu orang dia megang beberapa beberapa pembayaran dia pegang, pencatatan dia pegang. Nah, itu kan berarti kalau kita sebagai auditor kan berarti harus tanda tanya kan. Nah, ada potensi fraud nggak situ? Nah, bisa kan? Itu. Makanya tadi yang saya bilang tadi perlu pemahaman industri, perlu ada inquiry ke klien dan lihat kontrol-kontrol yang ada. Kalau kontrolnya nggak bagus pun itu bisa ketemu kok nanti pada saat kalian melakukan audit, bisa ada mengarah ada indikasi fraud atau enggak gitu. Dan kita pun nggak bisa bilang Pak ini ada fraud ya, enggak, maksudnya ada indikasi awal ada fraud atau enggak, terutama misalnya lebih ke arah revenue. Nah, itu pasti umum tuh. Biasanya itu revenue selalu pasti di-put sebagai high. Kenapa? Karena itu fraud-nya pasti tinggi di situ. Pengakuan pendapatan itu fraud-nya pasti tinggi. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Buat pertanyaan selanjutnya kan di saat sekarang itu kita kayak sudah mendengar big data gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak itu ada dampaknya nggak ya Pak penggunaan big data dalam proses audit saat ini? Oh pasti, itu pasti. Karena kan nanti big data, jadi mungkin nanti big data itu kan nanti ujung-ujungnya bisa kayak bikin analisa ya, kayak analisa segala macem. Pasti nanti ke depan itu auditor tuh pasti akan berpengaruh ke big data gitu. Tapi nanti kan walaupun big data itu sifatnya hanya memberikan informasi, informasi, tapi nanti informasi itu akan kita sebagai auditor akan kita olah lagi gitu, ya kan, lebih spesifik.
Nah, dari situ berarti kita sebagai auditor harus kayak punya professional adjustment lagi gitu. Apakah laporan keuangan ini masuk tadi apa WTP ini segala macam gitu. Itu Big Data itu hanya membantu pada saat kalian proses pengumpulan data, pengolahan data sampai dengan hasil dari Big Data tadi. Tapi nanti ujung-ujungnya juga kita harus tetap kayak semacam bikin analisa lagi gitu. Itu membantu sih, itu bisa mengurangi banyak pekerjaan clerical auditornya. Ya enggak? Baik Pak, buat selanjutnya Bapak ada pesan nggak ya buat kami mahasiswa akuntansi agar menjadi akuntan yang profesional dan berintegritas serta sukses di dunia kerja pada masa yang akan datang? Ya sebenarnya ini aja sih pesannya sih, ya itu semua itu kan ada prosesnya ya. Jadi kalian tuh harus ikut kayak menjalani, kalau misalnya mau jadi akuntan publik ya carilah pengalaman kerja di kantor akuntan gitu, kantor akuntan. Jadi nggak usah langsung misalnya saya cita-cita saya dulu dari awal tuh dulu pengen masuk ke Big Four gitu, tapi nggak langsung masuk Big Four, masuk dulu ke kantor akuntan, timba ilmu sebanyak mungkin, nanti kalian akan terus gitu. Jadi profesi ini juga risikonya tinggi, integritas kalian juga harus tinggi juga gitu. Cari ilmu, berintegritas, udah itu aja sih. Ada lagi ya, apalagi itu aja sih, itu pengalaman pribadi saya sih. Oke baik, pertanyaannya udah selesai Pak. Terima kasih atas waktu Bapak buat kita tanya-tanya ya Pak. Mohon maaf kalau misalnya kayak omongan kita, kayak perbuatan kita kayak kurang berkenan gitu ya Pak. Nggak apa-apa. Baik Pak, izin screenshot ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sudah. Ya, oke. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Maaf kalau ngerepotin Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ya, Makasih saya Bapak. sukses ya buat kalian ya, belajar. Ya, makasih. Iya, Izin lift ya. terima kasih juga. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Lalu Bapak. Ya.